Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang beriman, jumpa lagi dengan Madya Channel ya. Di video kali ini Madya akan menanggapi dan menganalisa dari akun Injil Kabar Baik Hagabet ya, dari Ependus Usman Murtadin ini. Nanti kita akan langsung saja analisa nanti begitu setelah dia menyampaikan ya argumennya ya. Hanya saja di sini Madya tampilkan suaranya saja ya, karena Madya mengkhawatirkan dari rekam jejak wajah ini ya, yang ada peraturan baru dari YouTube ya, untuk 1 Juni ini sudah berubah ya. Oleh karena itu Madya tampilkan dengan suaranya, nanti kita tanggapin ya. Oke, langsung saja. Semuanya untuk yang mau masuk agama Islam, tapi harapan saya tidak ada orang yang mau masuk agama Islam. Jangan ada. Kalau kita melihat dalam Alkitab, Yesus sendiri berkata, tidak ada satu manusia pun yang bisa merebut mereka dari tangan. Jadi orang yang tinggal di dalam Yesus, yang tinggal di dalam Kristus, tinggal dalam kebenaran, tidak ada satu kuasa pun yang bisa merebut orang itu dari tangan Yesus. Oke. Nah, di sini Ependus Usman sudah mulai berbicara ya, mengkorelasikannya dengan ajaran dia. Tapi nggak masalah, nanti kita akan tanggapin apa saja yang ingin Ependus Usman ini sampaikan ya. Kita lanjut dulu. Dari genggaman Yesus, dari kuasa Yesus, tidak ada. Persoalan apapun, dukun manapun tidak akan bisa menarik kita yang sudah tinggal dalam Yesus untuk keluar dari Yesus. Tidak ada. Apalagi kita mau menyangkal Yesus. Bahkan jangan sampai kita menyangkal Yesus. Yang beredar di lapangan apa Bapak Ibu? Sering sekali beredar di lapangan, Pak. Kita tanggapin dulu ya. Di dalam ajaran Islam, Isa atau Yesus itu sebenarnya diakuin sebagai nabi dan rasul. Jadi nggak ada masalah sih. Yang jadi masalah belakangan adalah Isa atau Yesus itu dijadikan Tuhan, yang mana ajaran Yahudi saja tidak mengakuin Isa atau Yesus itu sebagai Tuhan. Itu masalahnya gitu loh. Padahal ajaran si Murtadin ini mengadopsi kitab Perjanjian Lama gitu loh, dan ternyata pemilik kitab Perjanjian Lama asli nggak ngakuin. Bahkan perkembangan ajaran Kristen di Israel sana cuma 3%. Sudah 2000 tahun lebih ajaran ini, pengikut ajaran Paulus ini saling sesat menyesatkan. Contoh ajaran Trinitas dengan Oneness, Anda bisa lihat sendiri di dalam forum-forum diskusi, debat, mereka saling sesat menyesatkan. Masalah Tuhan saja belum kelar urusannya Ependus Usman ya. Kita lanjut. Bahwa orang yang keluar dari agama Islam itu ini, tetapi justru yang terjadi sebaliknya. Nah, saran sering juga kita mendengar di lapangan, orang yang keluar dari agama Islam mati masuk neraka. Padahal justru terjadi sebaliknya. Ya kan ya. Di dalam ajaran Islam ya, di dalam ajaran Islam itu orang yang keluar dari Islam artinya dia tergolong orang kafir, karena dia telah terbukti dengan mengakui Tuhan selain Allah. Itu masalahnya ya. Atau tergolong orang yang munafik dan musyrik, menyekutukan Tuhan. Seperti itu gambarannya ya. Kita lanjut. Alkitab dengan jelas, singkat, padat menulis, tidak ada satu manusia pun yang bisa selamat kalau tidak melalui Yesus. Karena di bawah kolong langit ini hanya ada satu nama yang bisa menyelamatkan manusia, yaitu Yesus Kristus. Oke, kita tanggapin dulu ya. Nah, ini menarik sih. Ependus Usman mengatakan hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Ya, bila kita logikakan secara logika akal, ya, Yesus ini kan hadir pada abad ke-1. Nah, sebelumnya tentunya tidak mengenal Yesus. Bahkan di kitab Perjanjian Lama pun tidak mengenal nama Yesus itu gitu loh. Orang Yahudi
sampai saat ini juga nggak mengakuin Yesus itu sebagai Tuhan. Hanya klaim sepihak dari pengadopsi ajaran Perjanjian Lama ya, yang mengatakan bahwa dia meneruskan ajaran Taurat. Ternyata itu klaim sepihak. Orang Yahudi sampai saat ini menolak ketuhanan Yesus. Itu yang pertama. Bagaimana Epindusan mengatakan jalan satu-satunya keselamatan kalau dalam posisi seperti ini dia turun abad ke-1? Berarti kalau jalan keselamatan itu di ajaran sebelumnya tidak selamat, berarti Tuhan tidak adil. Ini logika yang realistis ya. Bila cuman ajaran Yesus saja yang abad ke-1 yang selamat, maka umat-umat terdahulu dipastikan masuk neraka semua. Dan jumlahnya manusia abad-abad sebelumnya itu dengan nabi-nabi juga sangat banyak, berarti masuk neraka semua. Di mana keadilan Tuhan kalau begitu? Hanya Yesus saja yang abad ke-1 saja yang selamat. Ini yang menandakan lemahnya konsep ketuhanan seperti ini, Epinusman. Ya, lemah. Kalau mengklaim sepihak hanya Yesus saja yang bisa selamat, berarti ajaran sebelumnya pada sebelum abad ke-1 itu mati semua, enggak selamat, masuk neraka semua. Itu artinya klaim sepihak dengan mengatakan selamat hanya di ajaran Yesus bakal lemah dan terbantahkan, patah gitu ya. Karena apa? Karena umat terdahulu miliaran jumlahnya. Bukan miliar, ratusan miliar, dengan agama yang sebelumnya juga dibawakan oleh nabi-nabi. Tapi tiba-tiba datang abad ke-1 mengklaim sepihak hanya ajaran Yesus yang selamat gitu loh. Ini cara logika aja sudah terbantahkan, belum kita lari ke dalil, ke dasar-dasar ajaran agama Pak Ependiuman. Secara logika saja sudah nggak masuk akal gitu. Kalau mengatakan hanya pada saat abad ke-1 orang yang menerima Yesus itu selamat dan Yesus bukan Tuhan, mungkin masih bisa benar. Tetapi ini diklaim sepihak bahwa hanya jalan Yesus itu satu-satunya, yang lain gak selamat. Ini suatu bentuk dalam posisi ini sangat lemah kalau dalam analisa media ya. Kita lanjut ya. Luar dia tidak ada yang menyelamatkan. Saya sering berkata bahwa agama Islam sama dengan agama-agama yang lain dalam hal masuk surga. Hanya agama Kristen yang berbeda dalam hal masuk surga. Agama-agama yang lain dalam hal masuk surga itu harus dengan amal kebaikan, harus dengan pahala. Oke. Nah tadi kan Epindusan mengklaim di luar ajaran Yesus nggak selamat. Ini kan klaim sepihak namanya. Klaim sepihak seperti ini datang pada abad ke-1. Sedangkan ajaran Nabi Musa nggak menerima, Yahudi nggak menerima. Padahal yang datang abad ke-1 ini mengadopsi ajaran Taurat. Ini yang anehnya gitu loh. Dan perkembangan Kristen di Yahudi sana, di Israel cuma 3%. Malah 16% umat Islam di sana, perkembangan Islam. Jadi kalau saya nilai berbanding terbalik faktanya. Dan ternyata Tuhan ajaran Islam itu sama dengan Tuhan ajaran Yahudi, dan ini diakuin oleh rahib-rahib Yahudi. Nah, ini diakuin oleh rahib-rahib Yahudi. Nah, ini menggambarkan pula bahwa ternyata orang Yahudi yang dipuja-puja oleh ajaran pengikut Paulus ini malah Tuhannya sama dengan Islam. Tapi anehnya ajaran pengikut Paulus ini malah membela mati-matian Yahudi, yang sebenarnya nggak ada korelasi sama sekali kalau dibela, sedangkan Yahudi sendiri nggak ngakuin gitu loh. Ini artinya cinta bertepuk sebelah tangan ya. Nah kembali di sini Epinusman menjelaskan mengenai orang itu akan masuk surga ya, akan masuk surga karena amal. Justru dalam Islam itu orang yang berpendapat seperti itu tidak benar, tertolak. Orang masuk surga ya, bisa masuk surga karena ridha, rahmat dan ridha Allah. Itu yang benar pandangan Islam ya. Masuk surga umat Islam itu karena keridhaan Allah, mengharapkan ridha Allah. Ya kita lanjut. Pertanyaannya, sebanyak apa sih amalmu untuk masuk surga? Apakah setelah orang masuk Kristen percaya kepada Yesus sudah perlu amal kebaikan? Sangat perlu. Tetapi amal kebaikan, pahala, bukan untuk alat, bukan untuk sarana untuk kita masuk surga, bukan. Shopee Elektronik 50-50. Di sini saya tegaskan kembali ya, di dalam ajaran Islam orang masuk surga itu karena ridha Allah. Nah kemudian apa gunanya amal perbuatan? Amal perbuatan gunanya untuk mencari ridha Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala ridho, maka otomatis masuk surga.
Seperti itu jalurnya ya, jenjang karir, jenjang rentetan perbuatan amal ibadah, perbuatan manusia itu. Dan perbuatan amal ibadah ini pun dihargai oleh Sang Pencipta. Itu untuk meningkat, untuk menjelaskan nanti level-level posisi orang itu di surga. Walaupun masuk surga bukan karena amal, tetapi ridho, tetapi level pengabdiannya ini ya, orang yang baik, orang yang berjuang, orang yang taat banget itu malah dibedain dalam Tuhan, karena untuk keadilan Tuhan. Kalau disamakan orang yang malas beribadah sama masuk surga tapi posisinya sama, itu berarti Tuhan gak adil. Nah itu posisinya ya. Kita lanjut dulu ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 46. Di situ artinya tertulis dengan jelas, kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Oke, nah di sini Murtadin ini mendatangi kembali ayat Al-Quran ya, Al-Maidah ayat 46, yang mana ayat Al-Quran ini berbicara atau menerangkan tentang Nabi Isa yang diberikan kitab Injil ya, kitab Taurat, dan Nabi Musa kitab Taurat. Jadi dalam posisi ini kita akan bahas mengenai ayat ini ya. Oke, langsung saja. Dia bacakan dulu ya ayat suci Al-Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qafaina ala asarihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahul injila fihi hudan wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudan wa mau'izah wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi dari Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini bila kita melihat ya, kita lihat dari ayat Al-Quran surah Al-Maidah ayat 46 ini, kita lihat tafsirnya ya. Kita dalam Al-Quran itu harus bukan sesuai dengan pemikiran sendiri Pak Usman ya, tetapi dengan tafsirnya. Dia bacakan tafsirnya Ibnu Katsir ya. Dalam hal ini yakni beriman kepada kitab Taurat dan menjadi hakim tentang apa yang terkandung di dalamnya. Nah itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh seperti itu ya. Kemudian dalam Ibnu Katsir ini dijelaskan bahwa sebagai petunjuk kepada perkara yang hak dan cahaya yang dapat menerangi untuk melenyapkan kesubhatan dan memecahkan berbagai masalah. Jadi begini poin-poinnya yang penting saya tegaskan, bahwa Al-Quran menjelaskan memang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan ya kitab suci dari Sang Allah itu sendiri, namanya kitab Taurat, Injil, Zabur. Nah, kemudian itu terjadi sebelum Islam itu datang, dan itu memang diberkahi pada saat itu kitab tersebut karena masih murni, yakni mengikuti kitab Taurat dan tidak menentang apa yang terkandung di dalamnya kecuali dalam sedikit masalah yang dijelaskan kepada kaum Bani Israel sebagai perkara yang diperselisihkan di kalangan mereka pada masa lalu gitu loh ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi kalau kita Effendi Usman merujuk ke hanya kitab Injil aja, itu tidak seperti itu apa namanya Effendi Usman. Kitab Injil yang sekarang pun bukan itu yang dimaksud di dalam Al-Quran ini. Kitab Injil yang dimaksud di sini adalah kitab yang masih asli, yang masih belum dirubah-rubah gitu loh ya.
Ya, karena kitab yang asli dan masih berubah-ubah, belum dirubah-ubah itu tentunya bisa dilihat dari standarnya, yaitu Al-Quran itu sendiri. Anda bisa lihat Taurat, lihat standarnya ke Al-Quran. Injil, lihat standar kebenarannya itu di Al-Quran. Begitu caranya ya. Baiklah saudara-saudaraku ya, jadi juga cukup jelas ya. Di Al-Maidah ayat 46 ini sebenarnya bila kita lihat dari ahli-ahli tafsir yang saya ringkaskan seperti contoh dari tafsir Muyasar ya, dari Kementerian Arab Saudi, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab suci Taurat kepada Musa. Nah seperti itu. Kemudian kepada Bani Israel keturunan yang lain, yaitu Isa atau Yesus itu Bani Israel, yaitu kitab Injil. Nah kemudian sebenarnya kitab Taurat dan Injil tersebut awal-awalnya itu masih baik gitu loh, masih terjaga. Tapi setelah itu mulailah para orang-orang yang di dalam yang gak bertanggung jawab itu merubah-rubah kitab tersebut gitu loh ya, merubah-rubah kitab tersebut. Nah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran itu, dengan turunnya Al-Quran itu mengoreksi dan menjelaskan bahwa ini loh yang benar. Makanya Al-Quran turun, diluruskan dengan kitab suci Al-Quran mana yang telah dirubah-rubah itu gitu loh. Seperti itu sebenarnya. Jadi Al-Quran itu turun menjadi rujukan kepada umat Islam bahwa sebenarnya kitab yang dulu pernah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dirubah-rubah. Makanya Allah turunkan Al-Quran untuk menjelaskan dan menerangkan bahwa ini loh yang dirubah-rubah, ini loh yang gak sesuai lagi gitu loh. Seperti itu. Dan intinya Al-Quran inilah yang menyempurnakan. Seperti itu ya. Kita lanjut dulu ya. Dia berkata Injil sudah dipalsukan. Saya buka Al-Quran, saya suruh baca sendiri. Saya katakan justru Al-Quran berkata dalam Injil itu ada petunjuk, dalam Injil itu ada cahaya, dalam Injil itu ada penerangan, dalam Injil itu ada pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Seandainya sudah dipalsukan Injil seperti yang kamu tuduhkan, nggak mungkin Al-Quran yang datang 650 tahun setelah Injil menulis seperti ini. Oke, nah ini kan diulang oleh Effendi Utsman, Injil yang mulia, yang bercahaya, yang segala macam, nggak mungkin Al-Quran menulis seperti itu. Justru Effendi Utsman ya, Al-Quran itu datang untuk meluruskan yang dirubah-rubah Injil tersebut gitu loh. Yang dirubah-rubah itu, makanya Al-Quran itu datang meluruskan itu semua. Bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta pernah menurunkan kitab Taurat dan Injil, hanya saja dirubah-rubah. Nah, untuk menjaganya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai tempat mengoreksi itu semua. Itu jalannya seperti itu. Bagaimana taunya kesalahan kalau tidak ada yang meluruskan itu? Makanya Al-Quran itu datang. Itu maksudnya ya. Jadi bukan berarti Al-Quran mengakuin kitab Taurat yang dulu bercahaya, bermukjizat dan dia terjaga, bukan seperti itu. Ini konteksnya adalah Al-Quran turun malah mengoreksi, meluruskan mana-mana yang telah disimpangkan gitu loh, yang mana-mana yang telah dirubah-rubah. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, satu hari saya datang, tidak terjadi apa-apa. 2 hari tidak terjadi apa-apa. 3 hari saya datang, dia peluk saya, dia menangis, dia bilang, saya menyesal sekali Bang Pendi masuk agama Islam, katanya. Saya benar-benar tidak merasa damai. Bukti saya tidak merasa damai, dia bilang. Saya mulai benci sama orang tua karena orang tua saya tidak mau masuk agama Islam. Saya hidup dalam ketakutan kalau saya terlambat sholat. Saya takut sekali, malah saya sangat takut. Bisa sholat pun saya takut. Saya bertanya, kenapa kamu takut ketika sholat? Yang saya takutkan ketika sholat, apakah sholat saya ini sah? Sholat saya ini diterima? Itu yang dia takutkan. Lalu Bapak Ibu, ketika dia selesai, dia peluk saya, dia nangis. Oke, kita tanggapin dulu ya. Nah, di sini kan Effendi Utsman mencoba untuk ya biasalah menggiring-giring negatif tentang sholat ya. Padahal sholat ini adalah salah satu syariat Islam ya, yang sebenarnya sudah ada juga di ajaran Bible, yaitu namanya sujud. Banyak sekali ayat-ayat di Bible itu yang menjelaskan tentang sujud, tentang sholat. Hanya saja nggak dipakai lagi
itu. Sebenarnya kalau saya bukakan tentang di Bible tentang sujud tuh banyak sekali. Ini di gambar ini pun Yesus bersujud gitu loh. Kalau namanya sekarang sholat, karena disempurnakan dengan gerakan-gerakan yang sebelumnya tidak ada dalam tata cara sebelumnya. Makanya di sholat kalau dulu sujud, bahkan Kristen Ortodok pun itu ada sebagian yang sholat. Orang Yahudi juga sholat. Jadi kalau dalam posisi seperti ini, Effendi Usman si Murtadin ini menolak sholat, nah itu di luar konteks sudah ya. Artinya dia mencoba untuk menghindari isi ayatnya di Bible itu gitu loh. Nah kemudian dia mencoba untuk masalah sholat ya. Masalah sholat ini dia mencoba menggiring negatif sendiri tentang sholat, kan aneh. Kewajiban sholat itu kewajiban seorang muslim untuk menyembah ya. Tata cara menyembah kok dalam posisi ditentang sekali oleh pengikut Paulus ini, kan aneh gitu loh. Banyak sekali ibadah-ibadah yang sebelumnya dibuang, yaitu bersuci, berwudu ya, itu sholat, berhitan ya, puasa sebagian mungkin masih ada yang pakai, zakat, bahkan ke bait suci pun itu Yesus pun ke bait suci ya. Mulai umur 13 tahun sampai 29 tahun Yesus di mana posisinya? Di bait suci ya. Posisi kemana ya pada saat itu Yesus ya? Kok nggak ada kabarnya Yesus padahal Yesus pernah datang ke bait suci. Itu lengkap semua ya ayatnya di dalam Bible yang menjelaskan Yesus beribadah ke bait suci. Bahkan pada saat ada pedagang-pedagang yang berjualan itu Yesus marah, yang berada di sekeliling bait suci, karena pada saat itu dalam posisi seperti itu malah Yesus itu membubarkan orang yang berdagang. Jadi itu menandakan Yesus itu kalau di dalam Islam itu pergi ke Baitullah, ke tanah suci Mekah, ke Baitullah. Nah seperti itu. Kalau di dalam ajaran Yahudi, Yudaisme itu ke bait suci. Intinya begini, intinya ajaran Islam itu meneruskan ajaran sebelumnya, menyempurnakan syariatnya saja ya. Permasalahan yang terjadi kalau ada ajaran yang mencoba menyimpang dari rel yang sudah digariskan oleh Sang Pencipta, maka dia akan bertentangan dengan kitab suci itu sendiri, apapun namanya gitu ya. Dia akan bertentangan dengan kitab suci dia sendiri, baik di kitab Taurat, kitab Injil, kitab Jabur maupun Al-Quran, satu rel ya. Oke, demikian kurang lebihnya Madia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.